kembali lagi bersama saya Dinar Saswati, NIM 20G40015 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi dan Sistem Informasi. Oke, di sini saya akan memberikan reaction saya tentang video yang berjudul keselamatan. Saya akan menjawab 5 pertanyaan yang berada di video tersebut dan 3 pertanyaan yang telah disediakan oleh dosen saya. Untuk pertanyaan yang pertama, mengapa sih Ratu Sima yang baik belum mendapatkan keselamatan, dan solusi apa bagi kita yang masih hidup supaya cepat mendapatkan jalan? Menurut narasumber yang bernama Romo Saptoko, keselamatan adalah hak prerogatif dari Allah. Artinya, diperoleh bagi mereka yang terbuka terhadap karya keselamatan. Banyak orang yang masih tertipu dengan tampilan luar. Misal, sudah menjadi seorang romo, haji, pendeta, bahkan pemuka agama pun, maka sudah jaminan masuk surga. Padahal tidak demikian. Tuhan tidak melihat tampilan, tetapi melihat dari hati. Melihat setiap orang bagaimana sih mereka berserah, mendekat, dan pasrah kepada Tuhan. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah keselamatan ada unsur penyembuhan dari alam? Nah, di sini ada dua jawaban. Untuk yang pertama, keselamatan bukan hanya soal penyembuhan fisik, tetapi jiwa orang setelah manusia meninggal. Lalu, ada harmonisasi alam akan sangat mendukung kesehatan, tetapi tidak untuk keselamatan. Untuk pertanyaan yang ketiga, apakah keselamatan tidak bisa didapat seorang diri saja? Nah, di kehidupan kita sehari-hari pun, kita pasti membutuhkan orang lain. Kita tidak bisa mengandalkan cara sendiri untuk mendapatkan keselamatan, sehingga kita perlu berteman, perlu bersosialisasi untuk mendukung dan mendorong kita agar memperoleh keselamatan. Kita juga harus berbuat baik kepada siapa saja agar memperoleh keselamatan. Lalu pertanyaan yang keempat, apakah makna tembang-tembang Jawa berhubungan dengan keselamatan? Nah, semua tembang yang dibuat pasti ada maksud dan tujuannya. Ada harapan dan nasihat agar manusia ini bisa dekat dengan Tuhan. Jadi semua lagu tembang-tembang Jawa itu memiliki makna tersendiri dan maksud tujuan yang baik untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Lalu pertanyaan yang terakhir, ketika manusia berada di titik jenuh, lelah untuk menuju ke arah keselamatan, Romo Saptoko mengatakan bahwa memang butuh kerja keras untuk mengarah ke jalan yang baik. Harus bisa belajar dari kesalahan sebelumnya dan mengintrospeksi diri. Kita bisa merefleksikan diri dan tetap berserah kepada Tuhan. Percaya kepadanya bahwa Tuhan akan memberikan keselamatan bagi mereka yang percaya akan hadirnya. Nah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari dosen saya. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut Anda, apa yang benar untuk dilakukan manusia agar tercapai keselamatan universal? Untuk info yang saya dapat, pada abad ke-17 Masehi, seorang filsuf yang bernama Frederick, yang dikenal sebagai bapak teolog liberal modern, ia memegang teguh keyakinannya bahwa kemurahan dan kasih Allah tidak akan mengirim seseorang untuk masuk ke dalam neraka kekal. Pernyataan yang terkenal dari beliau yaitu God's mercy and love will not send anymore into eternal hell. Keyakinan tersebut menjadikannya sebagai penganut dan pencetus ajaran keselamatan yang universal. Untuk menurut saya sendiri, Yesus adalah sang juru selamat dunia yang mati bagi seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia di bawah pengaruh karya Kristus di atas kayu salib, maka baik orang percaya maupun orang yang tidak percaya akan diselamatkan. Karena keselamatan seluruh umat manusia sudah dijamin di kayu salib, sehingga semua orang mempunyai pengharapan untuk diselamatkan. Kita harus bisa berserah kepadanya, selalu berbuat baik, dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan pengampunan atas dosa-dosa kita, sehingga kita bisa memperoleh keselamatan. Lalu yang kedua, apa yang tidak benar untuk dilakukan manusia demi keselamatan? Filsuf yang bernama Clement dari Alexandria merupakan tokoh yang mula pertama mencetuskan universalisme di dalam gereja.
Beliau adalah filsufus Kristen yang hidup pada tahun 150 sampai 215 Masehi. Beliau terkenal karena usahanya mensinkronkan filsafat Yunani dengan ajaran-ajaran Kristen. Melalui hal tersebut, ia memiliki banyak kesempatan menarik sejumlah besar penyembah berhala untuk percaya kepada Yesus. Pada masa tersebut, banyak orang menganggap filsafat merupakan ciptaan iblis, sedangkan yang lainnya menganggap bahwa filsuf ini sebagai orang yang tidak normal. Namun, Clement memiliki pendapat yang berbeda. Dia berpendapat bahwa filsafat Yunani bukan sebagai sesuatu yang tidak relevan ataupun bertentangan dengan kekristenan, tetapi suatu tahap awal kebenaran Tuhan untuk umat manusia melalui logos yang terus berlangsung. Berdasarkan pandangan ini, Clement berpendapat bahwa pada akhirnya semua manusia akan diselamatkan. Walaupun demikian juga, Clement tidak serta menerima semua sekolah filsafat Yunani. Dia tetap bersikap kritis, namun tetap menaruh rasa hormat terhadap setiap pemikiran di dalam filsafat Yunani. Nah, untuk yang tidak benar ini, menurut saya ada 5 pendapat. Yang pertama, mencari Tuhan dan berdoa hanya ketika sedang membutuhkan pertolongan. Ketika kita tidak butuh, kita tidak berdoa. Lalu yang kedua, selalu merasa kurang dan lupa, bahkan tidak bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Lalu yang ketiga, memilih jalan pintas untuk memperoleh sesuatu agar lebih cepat dan lebih mudah didapat. Misalkan mencuri, berdoa kepada yang bukan Tuhan, lalu menyembah berhala. Yang keempat, bertobat ketika melakukan kesalahan, tetapi mengulangi lagi dengan kesalahan yang sama. Lalu yang kelima, memanfaatkan orang lain demi kepentingan dan keuntungan diri sendiri, bahkan hingga merugikan orang lain. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, mengapa harus ada kehidupan? Mengapa harus ada keselamatan? Di sini saya menjelaskan bahwa kehidupan sangat penting karena disitulah manusia akan menjalani hidupnya. Mereka akan memilih jalan, ada yang menuju ke arah yang benar sesuai dengan rencana Tuhan, tetapi ada juga yang justru salah mengambil pilihan, sehingga mereka tersesat dan jatuh dalam dosa. Keselamatan merupakan kebutuhan paling utama dan terutama bagi setiap orang. Kebutuhan itu tidak hanya untuk kehidupan kini dan di sini saja, tapi banyak orang yang kurang memahami artinya keselamatan. Mereka tidak tahu bagaimana mendapatkan keselamatan itu sendiri. Nah, Tuhan berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Bacaan tersebut diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 6. Jadi, tidak seorang pun akan mencapai kerajaan surga jika mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menerima keselamatan berarti kita juga menerima tanggung jawab. Tanggung jawab kita adalah menjaga seluruh hidup kita supaya tetap hidup dalam kesucian, kekudusan, dan kebenaran Allah. Dengan menerima keselamatan, maka kita tidak boleh lagi hidup seperti cara hidup yang lama, yaitu hidup dalam dosa. Sebab orang yang menerima keselamatan tidak boleh lagi berbuat dosa, namun keselamatan akan ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Artinya kita telah menerima kehidupan yang baru. Kita harus meninggalkan cara hidup yang lama karena di dalam Kristus kita akan dilahirkan kembali. Nah, demikian reaction dari saya. Sekian dan terima kasih.